Oke, halo semuanya. Kembali lagi di soal prediksi SNBT 2025 bidang pengetahuan kuantitatif. Kita langsung bahas dari soal yang ketiga ya. Perhatikan soalnya. Dari nilai ulangan matematika 15 siswa, diketahui nilai terkecilnya 25 dan nilai terbesarnya 90. Kemudian diketahui bahwa satu orang mendapatkan nilai 50. Nilai rata-rata ulangan 15 siswa tersebut tidak mungkin sama dengan A28, B31, C43, D51, atau yang E60 ya. Perhatikan nih. Jadi ada 15 siswa ya. Ada nilai ulangan matematika dari 15 siswa. Nih, perhatikan. Lalu diketahui nilai terkecilnya itu 25 dan nilai terbesarnya itu 90. Lalu diketahui bahwa satu orang ya mendapatkan nilai 50. Nah, nilai rata-rata ulangan ke-15 siswa itu tidak mungkin sama dengan. Nah, tidak mungkin sama dengan. Berarti kita harus mengira-ngira ya. Kita harus mencari range dari perkiraan nilai rata-rata ke-15 siswa tersebut. Jadi logikanya kayak gini ya. Ada 15 siswa total. Total ya. Lalu nilai terkecil itu 25. Ini ada. Nilai terkecil itu 25. Nilai terbesar, nilai terbesar itu 90. Ya. Lalu ada satu orang mendapatkan nilai 50. Satu orang dapat 50. Perhatikan. Di sini total ada 15 siswa. Lalu anggaplah yang punya nilai terkecil ini, yaitu 25, itu ada satu orang. Anggaplah ada satu orang. Ini orang ya. Dan nilai terbesar juga yang dapat 90 itu anggaplah kita ada satu orang. Dan ternyata juga ada satu orang yang telah mendapatkan nilai yaitu 50 ya. Ini ada satu orang. Nah, yang sudah diketahui ternyata total ada 3 orang. Berarti masih ada 12 orang yang belum diketahui berapa nilainya. Nah, di sini kita harus memisalkan ke-12 orang tersebut bernilai yang paling kecil, yaitu bernilai 25. Dan yang kedua, bernilai yang terbesar, yaitu 90. Ya, kalau kita misalkan 12 orang tadi itu nilainya paling kecil, yaitu dapat 25 semuanya, maka nanti akan menjadi rata-rata yang paling kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita misalkan 12 orang siswa itu tadi mendapatkan nilai yang paling besar, ya, yaitu 90 semuanya. Maka nanti rata-ratanya itu menjadi batas maksimum ya. Nah, kita cari nanti yang nilainya tidak ada di range tersebut antara nilai terkecil dan nilai yang terbesar. Nah, kalau kalian masih bingung, coba kita bahas satu persatu langkahnya seperti apa ya. Nah, ini dia. Coba kita bahas ya. Jadi tadi itu ada 15 orang siswa, 15 orang siswa ya. Dari 15 orang siswa ini ternyata sudah diketahui nilai terkecilnya itu 25. Nilai terkecil 25, lalu nilai terbesar 90. Dan ada satu orang itu yang punya nilai 50 ya. Ini kita misalkan satu orang, ini kita misalkan juga satu orang, dan ini jelas ada satu orang. Jadi total ada 3 orang yang sudah diketahui nilainya ya. Kita harus mencari batas minimum nilai yang terkecil nantinya rata-ratanya ya, dan batas maksimum dari nilai rata-ratanya ya. Nah, yang pertama berarti
Karena ada 3 orang yang diketahui dan total siswanya ada 15, berarti masih ada 12 siswa yang tidak diketahui. Berarti 12 siswa ini kita misalkan yang pertama nilainya itu menjadi nilai yang terkecil semuanya ya. Misalkan 12 orang sisanya, 12 orang yang belum diketahui ya, itu punya nilai terkecil, yaitu semuanya bernilai 25. Ini yang pertama untuk mencari nanti nilai rata-rata yang paling kecil ya. Yang kedua itu berarti kita misalkan 12 orang yang tadi itu punya nilai yang terbesar semuanya ya. Jadi nilainya dari 12 orang itu semuanya itu 90. Ini untuk mencari nanti nilai rata-rata terbesarnya ya. Kita bisa menghitungnya menggunakan rumus rata-rata ya. Yang pertama, kita cari rata-ratanya, yaitu X bar ya, sama dengan, perhatikan mencari nilai rata-rata. Berarti 12 orang ini, yang pertama kita misalkan bernilai 25. Berarti kan 12 dikali 25 ya. 12 kita kalikan dengan 25. Lalu ditambah dengan 3 orang yang tadi udah diketahui nilainya. Yaitu 25, 90, dan 50. 25 tambah 90 ditambah 50. Lalu kita bagi dengan banyaknya siswa, yaitu ada 15 ya. Ada 15 siswa. Nah, ini kita hitung nih. 12 dikali 25. Berapa ya? 12 dikali 25. Kalau 10 dikali 25 itu kan 250. Ditambah 2 kali 25, 50. Berarti 300 ya. 300. Lalu ditambah dengan 25 tambah 90 itu 115. Ditambah 50 berarti 165. Dibagi 15. Ini sama dengan 300 tambah 165 itu 465 dibagi 15. Nah, 465 dibagi 15 itu sama dengan berapa? Sama dengan 31. Berarti rata-rata nilai terkecilnya itu adalah 31. Rata-rata nilai terkecil yang mungkin ya, yang mungkin itu 31. Nah, yang kedua kita gunakan 12 orang itu yang punya nilai terbesar semuanya, yaitu 90 ya. Berarti 90 kita kalikan dengan 12 orang ya. Berarti X bar sama dengan 90 kita kalikan dengan berapa tadi? 12. Ditambah dengan nilai 3 orang yang sudah diketahui, 25, 90, dan 50. 25 tambah 90 tambah 50 dibagi dengan 15 ya. Banyaknya siswa. 90 dikali 12 itu berapa? 90 kali 12 itu, kalau 90 kali 10 itu 900, ditambah 90 kali 2 itu 180. Berarti 1080 ya. 1080. 1080 hasilnya. 1080 ditambah 25 tambah 90 tambah 50 yaitu 165 dibagi dengan 15 sama dengan 1080 tambah 165 itu sama dengan 1245 ya, dibagi 15 sama dengan, nah ini harus kita hitung nih, 1245 dibagi dengan 15 berapa ya ini? Dibagi 15. Kira-kira berapa jawabannya? Ini 7. 7 bisa nggak ya? 8 ya. 8. 8 kali 15 itu 120. 45. Ini berarti 3 ya. Berarti hasilnya adalah 83. Nah, 83 ini berarti rata-rata nilai terbesarnya. Nilai terbesar. Berarti ya, perhatikan ya. Rata-rata nilai ulangan yang mungkin itu berapa?
Ya di antara nilai terkecil, yaitu 31, sampai dengan nilai yang terbesar yaitu 83 ya. Di antara 31 dan 83 itulah nilai yang mungkin, yang pasti dapat dari nilai rata-rata ulangan 15 siswa tersebut. Yang tidak mungkin berarti berapa di pilihan jawabannya? Yang tidak mungkin jelas berarti adalah yang A ya, 28 ya. Jadi gitu pembahasan untuk soal yang ketiga dari soal intensif SNBT 2025 bidang pengetahuan kuantitatif. Semoga bisa dipahami ya. Bagi yang belum paham silakan bisa bertanya kembali di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.